Halo semua viewers, berjumpa lagi bersama saya tentunya Yuda Batara Hasibuan di program Live Tech, Review, Insight, Tips, and Tutorial. Dan tentunya di program ini kami akan memberikan sajian informasi seputar teknologi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Dan salah satu brand ternama asal Korea yaitu Samsung turut memboyong perangkat Solid State Drive atau SSD T7. Dengan fitur biometrik, produk ini menawarkan keamanan berlipat pada tempat penyimpanan data Anda. Solid State Drive atau SSD T7 diluncurkan di Consumer Electronics Show 2020 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat. Perangkat penyimpan data keluaran Samsung tersebut adalah T7 Touch yang dibekali modul pemindaian sidik jari sebagai fitur keamanan utama. Dengan fitur biometrik tersebut, aneka data yang tersimpan di SSD bisa tersimpan dengan lebih aman dan hanya bisa diakses oleh sang pemilik. Selain fingerprint, data pengguna SSD T7 juga dilindungi dengan sistem enkripsi hardware AES 256-bit dan sistem pelindung data berbasis kata sandi untuk sisi software. Untuk kecepatannya sendiri, Samsung SSD T7 Touch diklaim memiliki kecepatan transfer data hingga 10 Gbps. SSD T7 Touch juga memiliki fitur backward compatibility yang artinya tetap dapat digunakan bersama jenis USB generasi sebelumnya. SSD dengan bobot 58 gram ini juga mendukung sistem operasi Windows, Mac, hingga Android. Samsung SSD T7 Touch hadir dalam dua varian warna yakni hitam dan putih berlapis material cangkang berbahan titanium. Rencananya perangkat SSD portable T7 Touch akan tersedia sekitar bulan ini di 30 negara. Diketahui T7 dengan kapasitas 500 GB dijual dengan harga 129 US dollar atau sekitar 1,7 juta rupiah. Sedangkan untuk 1 TB dan 2 TB akan dijual sekitar 3,1 juta rupiah dan 5,4 juta rupiah. Kita masuk ke informasi yang kedua semua viewers. Xiaomi, brand asal Tiongkok yang pertama kali dikenal melalui produk telepon genggamnya, kali ini memproduksi aneka perangkat lain. Salah satunya adalah Portable Electric Air Compressor yang baru saja dijual di Indonesia. Mi Portable Electric Air Compressor adalah pompa angin digital yang bisa digunakan untuk mengecek tekanan udara dan mengisi angin ke berbagai benda, mulai dari ban mobil, ban sepeda motor, hingga bola dengan 3 jenis katup yang tersedia di kemasan. Kompresor ini memiliki katup skredder dan dilengkapi dengan sambungan katup Presta dan katup jarum. Sedangkan di bagian depan Mi Portable Electric Air Compressor terdapat layar digital, sehingga pengguna bisa mengetahui besar tekanan udara secara akurat. Cara pengoperasiannya pun cukup mudah. Pengguna hanya perlu menghubungkan ujung selang Mi Portable Electric Air Compressor ke ban atau bola yang ingin diisi, memilih tekanan lalu menjalankan pengisian yang akan berlangsung secara otomatis. Dengan baterai 2000 mAh yang tertanam di dalamnya, Xiaomi mengklaim Mi Portable Electric Air Compressor bisa mengisi hingga 5 ban mobil dari tekanan 29 PSI ke 36 PSI. Dan pengisian dayanya sendiri dilakukan melalui port micro USB. Informasi kita yang ketiga yaitu perangkat speaker pintar ciptaan Google yaitu Nest Mini generation kedua. Kali ini resmi dibawa ke Indonesia. Perangkat ini merupakan smart speaker Google pertama yang resmi di tanah air dan sekaligus menjadi Nest Mini pertama di Asia Tenggara yang diluncurkan dengan bahasa Indonesia. Sebagai smart speaker pertama di Indonesia, Nest Mini generasi kedua diketahui dijual dengan harga retail Rp925.000. Nest Mini yang diluncurkan di tanah air sendiri sudah mendukung bahasa Indonesia. Artinya, sang speaker tersebut bisa menerima perintah pengguna dalam bahasa Indonesia dan lantas meresponnya dengan bahasa Indonesia pula. Ada 2 varian warna yang dapat dipilih, yaitu Chalk and Charcoal. Nest Mini dapat dibeli mulai akhir bulan lalu di sejumlah gerai di seluruh Indonesia serta eraspace.com dan official store Google di Tokopedia. Secara desain, Nest Mini mirip speaker Bluetooth konvensional, hanya saja speaker ini lebih pintar lantaran dibekali dengan fitur Google Assistant.
Dengan adanya asisten digital ini, perangkat bisa menerima perintah pengguna yang ingin mengontrol perangkat pintar di sekeliling rumahnya, seperti TV, Bluetooth speaker, smart bulb, hingga beragam perabot pintar yang terhubung dengan aplikasi Google Home. Untuk menerima perintah suara pengguna dengan jelas, speaker ini dibekali dengan 3 mikrofon. Keluaran suara dilengkapi dengan fitur bass yang diklaim 2 kali lebih mumpuni dibanding NES Mini generasi pertama. Karena bentuknya yang ringkas, Google mengklaim NES Mini ini bisa diletakkan di seluruh penghujung rumah. Teman-teman, kalian suka main game gak sih? Suka dong. Pas banget nih, karena Sony sudah memastikan bahwa konsol game yaitu Game Next besutannya bakalan dirilis yaitu PlayStation 5 di akhir 2020 nanti nih. Tahu nggak ini? Salah satu kantor paten di Jepang juga udah mengeluarkan ilustrasi tentang konsol game yang akan dipakai nanti, yang digadang-gadang bakalan pakai PlayStation 5 ini nih. Bagaimana kan? Penasaran kan? Penasaran dong. Simak cuplikannya berikut ini. Dalam paten yang diajukan oleh Sony, tampak perangkat dengan desain keseluruhan yang mirip dengan controller PS4 sebelumnya. Ilustrasi tersebut diadaptasi ke dalam video oleh sebuah akun di YouTube. Sesuai dengan ilustrasinya, di bagian tengah konsol masih terdapat layar sentuh dengan lubang speaker dan sepasang joystick. Disebutkan pula bahwa controller untuk PS5 ini sudah menggunakan konektor USB Type-C. Di bagian bawah piranti pengendali game baru ini terdapat 2 buah lubang jack audio berukuran 3,5 mm yang dipisahkan oleh semacam pembatas. Controller PS5 ini disinyalir akan memiliki baterai yang lebih tahan lama dibandingkan PS4. Perangkat tersebut juga akan dibekali haptic feedback yang diklaim mampu memberikan efek lebih beragam dibandingkan teknologi force feedback sebelumnya. Misalnya, pengguna akan merasakan sensasi getaran berbeda saat bermain game mobil balap di jalanan berkontur dan saat menggiring bola di atas lapangan pada game sepak bola. Selain itu, tombol L2 dan R2 di controller PS5 pun ikut ke bagian fitur baru bernama Adaptive Trigger yang bisa memberikan tingkat resistensi berbeda. Pak viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena usai jeda berikut kami akan kembali hadir tentunya dengan narasumber yang akan membahas tentang programming. Jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.